kita lanjut aja. Pertama terkait uraian dari Pak Teddy ya tadi ya, betul. terkait dengan riwayatnya dulu, penanaman dan sebagainya, dan kemudian juga ada indikasi dari SKKT bahwa tanah Gunung Bakanceng itu tanah negara, Butisara dan sebagainya. Ya, memang benar Pak, informasi seperti itu sebetulnya harus dari desa, karena kalau yang belum bersertifikat, ya itu kami tidak berwenang memberikan informasi status tanah, Pak ya, karena status tanah itu berawal dari desa yang menyatakan itu tanah milik adat, yang menyatakan itu tanah Butisara, tanah desa, segala macam itu semua dari desa, karena kami nggak punya data Pak. Kalau tanah itu sudah bersertifikat, jelas kami ada datanya, karena pernah kami ukur, kami closingkan, petakan, dan kami terbitkan sertifikat. Dasar penerbitan sertifikat itu ya semua berawal dari masyarakat desa dan sebagainya. Keterangan desa, riwayat tanah desa, kalau diri ya kutipan letter C, kalau tanah negara keterangan garapan atau pergarapan, seperti itu ya. Nah, kalau melihat di peta pendaftaran kami, sertifikat ini masih bukit Kenceng ini masih kosong Pak, ada pemetaan kami, artinya belum pernah kami ukur, belum dipetakan, dan batasannya Gunung Kenceng itu sampai mana aja kita nggak tahu Pak. Seperti itu ya, yang pertama terkait status. Jelas Pak ya, kami nggak berwenang memberikan status tanah, menjelaskan status tanah, karena kami nggak punya data kalau tanahnya belum bersertifikat. Justru desa lah yang harusnya tahu status tanah itu di sana apa. Sudah ada apa itu? Iya, Tahun udah. 2012 itu. Nah, perkaranya sekarang Bapak kan kenapa ada usaha penambangan di sana? Iya kan? Perusahaan tambangnya apa namanya Pak? PT Muara Bara Indonesia. Muara Bara Indonesia itu mendapat izin tambang dari siapa? Saya nggak tahu ya, karena yang ini yang MB itu bukan tertutup. kewenangan kami juga. Oh iya, Pak. memang betul. Memang betul. Untuk usaha penambang itu bukan kewenangan kami. Ya, izinnya ya bisa keluar, bisa ini, silakan aja ke Dinas Pertambangan atau Dinas Tata Ruang ya, terkait dengan kenapa di sana bisa ada usaha kegiatan tambang ya, karena itu juga bukan kewenangan kami Pak. Jelas dari status tanah itu belum ada ya? Belum ada di di kami, sini. kosong masih di peta. Iya. Itu dulu. Berarti saya ini sekarang berpegang aja ke surat itu bahwa itu adalah tanah negara berdasarkan Enggak. desa. Iya. Iya. Itu bisa buat Pak ya? Desa itu berdasarkan surat pernyataan itu dari desa tersebut. Seperti itu. Saya mohon izin Pak, saya kurang mengerti ya masalah sistem pendaftaran tanah, SOP-nya seperti apa. Saya kira di sini juga mengetahui bahwa tanah ini tanah negara bebas. Ini tanah, kalau jelas ya, kalau misalnya perfounding Eigendom itu kan udah jelas ya. Ataupun tanah apa? Itu yang sudah sempat Daftarkan. didaftar di pendaftaran kadastr dulu zaman Belanda Pak. Iya. Kalau yang belum ada Pak. Apalagi kalau terkait dengan sebagai sudah dari dulu dinyatakan sebagai kawasan konservasi. Iya. Nah mungkin terdaftar di kehutanan nggak Pak? Dinas kehutanan atau Daftarkan, udah daftarkan. Iya, Daftarkan. kan kehutanan yang wewenang di sana. Iya. Ya, kalau sebagai kawasan konservasi, kawasan objek cagar budaya. Iya. Kalau cagar budaya malah itu mestinya juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau nggak salah.
Dirjen Kebudayaan, Nah, Direktorat. Sudah saya kontak Pak. iya kan? Saya kontak. Seperti itu. Nah, dengan data-data dari instansi terkait itulah Bapak bisa klarifikasi ke ya pemerintah daerah terkait dasarnya pengeluaran biji tambang itu. Oh iya. Siap. Jangan-jangan mereka nggak beli deh. Ya, Saya nggak nggak tahu tahu. ya, saya belum lihat. Ya, nggak izinnya. tahu sih. Mohon izin Pak. Selama ini kan kita bergerak itu di apa? Ketika saya mendatangkan tim Gakum KLHK dari Jakarta dari Magelang Bakti itu, kita kan cek ke sana kami Pak ke yang Sutakarikia Sukarman itu kan, yang bekas Pusdikas Polri. Itu mereka welcome Pak, memperlihatkan ini apa IUP ini sampai pun ketika ditambang di lokasi pertambangan dipasang papan nama di situ izin DPM PTSP nomor berapa ini. Saya ini heran, dia tidak memperlihatkan di mana undang-undang keterbukaan informasi publik. Dia tidak memperlihatkan secuil pun bahwa itu adalah apa? Apakah sudah ada izin tambangnya atau enggak? Sedangkan saya sudah posting Pak ini dari Pramuka Sawah, ini izin dari desanya, ini dari masyarakat yang kita tanami itu. Ini semua kita kan saya kasihkan ke Kodim, ke Kodam, ke Mabes Angkatan Darat, ke Pak Jenderal Dudung gitu kan. Insya Allah saya ini tahun baru ini Pak, tahun baru ini mau ketemu dengan beliau. Saya difasilitasi oleh teman saya itu yang di Prancis, di Universitas Prancis. Insya Allah kita akan khusus membahas ini Pak dengan Pak Kasan gitu kan. Karena ini ada keterkaitan dengan sejarah divisi Siliwangi. Karena apa saya berkata seperti itu? Saya itu ketika ada surat keterangan dari kepala desa bahwa itu dijadikan kawasan konservasi dan juga kawasan lindung, serta di Gunung Kekenceng itu ada bekas pertahanan Siliwangi, dan di pojok itu di Tegal Panjang itu ada tinggalan bekas markas Jepang itu. Saya bersurat ke sana kemari Pak, termasuk ke Pak Pangdam 3 Siliwangi sejak zaman Pak Doni Monardo sampai terakhir itu. Alhamdulillah direspon oleh Pak Pangdam 3 Siliwangi Pak Nugroho itu. Beliau merespon dengan menurunkan salah satu stafnya. Luasan Gunung Kekencengnya itu berapa Pak? Kurang lebih 12 hektar tuh Pak. 12 hektar. Kurang lebih 12 hektar itu. Karena kan itu memanjang ini Pak. Ini puncaknya ada yang anak-anak gunungnya gitu kan, bukit-bukitnya itu. Bisa dilihat di ini Pak, di Google Map juga bisa dilihat. Itu area wilayahnya yang hijau itu aja ya? Iya, yang hijau itu aja. Oh, sawah-sawah pinggirannya enggak? Enggak itu. Enggak. Ini kan? Ya itu Pak. Betul kan? Iya yang itu. Yang itu. Itu. Kayak segitiga tapi enggak lancip tapi bulat. Iya, betul. Itu kan? Iya, itu. Ya, sudah. Jadi gitu Pak ya, di data kami Pak ya, itu belum ada data atau belum terdaftar, bahkan mungkin belum pernah kami ukur Pak. Iya. Itu tanah itu kan siapa yang mohon juga nggak ada. Iya, Gitu. Artinya Pak, dari sisi kembali saya sampaikan, dari sisi status tanah kami hanya bisa menyatakan bahwa itu tanah belum terdaftar, ya, tanah belum bersertifikat. Mengenai statusnya tanah milik adat atau tanah negara, tanah Titisara tadi, bukan kami Pak yang menerangkan, itu desa. Oh iya. Tugasnya desa menerangkannya itu, ya, berdasarkan data-data pertanahan di desa. Itu. Nah, yang kedua, saya tegaskan lagi untuk bikin tambang, pertambangan segala macam itu di luar kewenangan kami. Ya, yang mengeluarkan izin tambang itu bukan kami.
Nah, ya, kami bukan instansi yang tahu segalanya Pak. Silakan aja dikonfirmasi ke PMK. Dasarnya apa, usaha izin usaha tambangnya apa? Itu galian C ya? Apa galian apa? Galian C. Galian C apa Pak? Nambang apa dia? Itu sih Pasir, waktu kuasa. batu gunung dengan pasir. Batu gunung sama pasir. Pasir. Waktu kemarin di sana itu di Desa Tiga Panjang itu kan ada rekaman, kita rekam semua dari awal itu Pak. Itu Rekaman kalau pernyataan. yang dos-dos berjalan itu di jalan. Ini yang gambar seperti saya. Di itu Pak. Oh di Keruk Di itu Keruk. namanya dos-dos. Keruk. Truknya itu ada 3 ya. Memang kalau lihat dari segi ini, cuman dari kan kita ketemu jawabannya, kita daftar, nanti bagaimana supaya kita tahu itu, baru nanti kita tergeraknya lebih enak. Enggak, kita sih berarti udah ada terang nih. Berarti pegangan itu adalah surat kepala desa itu ya Pak ya. Iya, Itu aja. Jadi kita itu Di surat kami kan jelas. kami jelaskan. Oh iya. Di surat kami. Tidak ada. Iya kan? Iya jelas. Jadi nanti ada di Enggak, saya saya dulu berarti. Karena Iya. belum terdaftar dan tidak ada data di kami. Seperti itu Pak. Jadi, Alhamdulillah. Berarti saya Januari ini 2022 saya gugat di PT UN itu berarti yang itu aja. iya. Tanah besar desa itu. Dasar keterangan desa. Iya. Iya. Kalau Siap. untuk memplot gimana? Untuk Jadi memplot gimana Pak? Nah, Katanya kalau mau. itu kan harus ke lapangan Pak. Iya. Iya. Ya kan? Katanya kemarin mau bolak-balik mau cek lapangan segala macam nggak jadi jadi. Iya. Siapa itu yang ngejadwalin Pak? Loh bukan kami. Tuh Pak, bukan Bapak ini Cina. Kenapa harus tanya ke sini? Berarti harus ke Pemda. Dan nggak ngerti ya. Iya. Ini katanya tanya aja ke sini kata Pak polisi. Mundur. Ini kan kemarin kita udah siap. Ini sampai berapa Pak? Berapa kali mundur Pak ini Pak? Iya, kami aja juga udah siap. Bukan di Ini dia kami. mundur-mundur gimana ini kan? Bukan di kami. Saya ini perlu kejelasan Pak. Kejelasan. Karena kan itu statusnya desa itu kepala desa menyatakan itu tanah negara. Ya. Nah, Tanah negara bukan berarti tanah milik negara ya. iya dikuasai negara. Iya. Ah, itu kan. Tanah yang belum ada haknya, Iya, seperti itu. belum terbit haknya. Dari siapa boleh menggarap kalau gitu? Hmm? Dari siapapun boleh menggarap kalau begitu. Iya, itu tentunya dengan izin desa. Nah, kita udah izin. Iya. Itu kan. Swak kelola ya. Udah. Berarti sudah fix sekarang itu. Januari 2022 kita gugat di PT UN. Insya Allah. Kita batalkan izinnya. Kita Amin. pertanyakan tata ruangnya. Ya Allah ya Rob. Sesuai nggak dengan tata ruang dan lain sebagainya. Sudah ada surat Seperti desa itu. tadi gitu ya. Tapi fix kita kan. Iya. Ini tidak ada apa nanti nggak usah banyak bicara lagi kita ke Pemda atau ini karena ini jelas kita kayak di permainan Mbak. Tapi Bapak untuk menggugat itu harus punya data izin tambangnya. Insya Allah nanti saya ke DPM PTSP Jawa Barat. Iya. Karena saya pun kemarin udah audiensi Pak sana Pak. Kita udah Yang audiensi. keluarkan izin DPR PTS Katanya, tapi sekarang belum lihat baru katanya. Kemarin itu di Desa Tegapannya saya minta, tolong dong keluarkan. Iya. Kita bisa foto. Karena apa? Ini zaman transparansi loh Pak. Undang-undang keterbukaan informasi publik gitu kan. Mana itu? Ternyata sampai sekarang kita belum tahu ini. Karena apa? Kita kan punya aset di sana Pak, tanaman itu kan. Kalau toh itu jelas misalnya itu adalah tanah dikuasai negara, berarti kita bisa lanjutkan lagi penanaman. Karena memang Kades pun menyatakan itu kawasan lindung dan konservasi sesuai dengan tata ruang. Tapi bila mana itu memang tanahnya itu tanah milik perusahaan, gila mana? Nah itu mungkin gimana dengan nasib tanaman kita kan itu kan? Seperti itu sebetulnya simple aja kita itu. Ikut juga nantinya kan. Saya kira gitu ya Pak ya. Ya, Ya. Udah mau sholat tuh. Iya. Oh, Mana aja? Pak Anton ini loh ya sholat lima waktunya tepat terus. Iya. Luar Siap. biasa. Saya kira itu Pak ya. Terus terkait voting apa segala macam silakan koordinasi sama Pemkab karena kami pada dasarnya bukan leading sektor di sini. Ya, siap. Ya.
dapat intinya dapat ilmu Pak itu Iya. ya jelas. Ada kan tujuan kami juga itu. Nah, ya. Ini baru prolog aja ya. Sidangnya baru prolog ini kan. Nanti Pemda itu bila mana masih ini ya kita akan ke sana mungkin Pak nanti. Ke Pelabuhan Ratu gitu kan. Ya. Oke. Kasih. Ya, Pak ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.